Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Uliati Holilah dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menyampaikan orasi bertemakan pendidikan. Pendidikan takkan lepas dari hakikat manusia. Itulah pendidikan, memanusiakan manusia. Itulah tujuan utama dari pendidikan pada umumnya di seluruh dunia. Pasti membutuhkan pendidikan, terutama di sini, tentang negeri yang menjadi pijakan kakiku, Indonesia. Ketika pendidikan Indonesia dianggap sebelah mata, kebobrokan moral, pelajar yang brutal, politisasi dan komersialisasi yang semakin kental, guru mencabuli siswa, korupsi di mana-mana, belajar pun tak tahu entah kemana. Inikah potret pendidikan Indonesia, dipenuhi carut-marut yang tak henti-henti. Belum lagi tentang sesuatu yang menjadi suatu hal yang menakutkan, ya ujian nasional namanya. Ketika tujuan pendidikan tak lagi terarah pada memanusiakan manusia, campur tangan oknum yang tak kenal dengan namanya pendidikan, bunuh diri, mogok makan, tak mau keluar rumah. Mungkin ya itulah ulah ujian nasional. Ketika kemerdekaan itu dikumandangkan 17 Agustus 1945, namun kini sebetulnya kita belum merdeka. Kita hanya merdeka dari penjajah oleh Belanda dan Jepang. Tapi kita sedang dijajah negeri kita sendiri. Dijajah oleh belenggu yang mematikan kreativitas siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Uang, kekuasaan, sudah menjadi dominasi utama dari para penguasa. Memang benar, penguasa hedonisme, fanatik hedonisme. Lalu apakah dengan kondisi demikian pendidikan Indonesia akan maju? Ketidakmungkinan terbesit dari banyak orang di Indonesia. Mereka berkata, pendidikan Indonesia gagal. Apakah harapan itu masih ada? Ya, harapan itu masih ada. Mengapa harapan itu masih ada? Pernahkah kita melihat di tanah air kita seorang siswa SD yang pergi menuju sekolah dengan menempuh jarak 10 km setiap hari, bahkan lebih dari itu 30 km setiap harinya? Pernahkah kita melihat di negeri tercinta seorang guru yang rela berkorban demi mengajar dan mendidik muridnya? Beliau menempuh jarak 20 km setiap harinya dengan keadaan jalan yang rusak dan terjal. Bukankah itu suatu perjuangan yang hebat? Banyak cerita-cerita yang menginspirasi, bahkan harapan yang pasti. Banyak orang-orang yang berimajinasi bahkan mengatakan bahwa pendidikan Indonesia telah mati. Sekali lagi, tetap harapan itu masih ada. Harapan untuk pendidikan Indonesia yang akan memunculkan peradaban di zaman yang semakin wong edan. Harapan untuk para generasi bangsa Indonesia yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dalam pendidikan Indonesia. Harapan untuk para guru bangsa Indonesia yang senantiasa mendidik tanpa tanda jasa. Ikhlas, loyal, tanpa batas, harapan untuk Indonesiaku yang tetap akan menjadi negeri tercinta. Hasil jerih payah pahlawan yang berjasa, dan siapakah yang akan menjadi generasi selanjutnya? Kita semua yang akan senantiasa peduli terhadap pendidikan Indonesia. Meski banyak orang-orang mencela pesimis terhadap kemajuan pendidikan Indonesia yang terus-menerus menggerogoti anggaran biaya pendidikan, korupsi. Ketika memang banyak orang yang apatis terhadap pendidikan Indonesia, tak percaya pada pendidikan Indonesia yang akan memajukan perilaku moral bangsa, kita tidak gentar oleh itu semua. Semangat juang akan terus menyala. Itulah pemuda Indonesia yang senantiasa bergerak, berjuang tuntas perubahan pendidikan Indonesia. Meski image-mu sudah tercemar dan terkotori oleh politik komersialisasi, tapi harapan itu masih ada untuk
pendidikan Indonesia yang lebih baik dan siap membawa manusia menuju impiannya. Menuju generasi 4 2045 Pendidikan Indonesia Harapan Bangsa. Sekian orasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.